Sempat bikin heboh publik, Shin Tae-yong unfollow Erick Thohir, kini Erick Thohir dan Shin Tae-yong sudah bertemu dan kembali saling follow di Instagram. Pengamat sepak bola nasional Muhammad Kusnaini menilai PSSI selayaknya segera mengevaluasi kinerja Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Temanku yang baik hati, subscribe dulu, agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Sempat bikin heboh publik, Shin Tae-yong unfollow Erick Thohir, kini Erick Thohir dan Shin Tae-yong sudah bertemu dan kembali saling follow di Instagram. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sudah melakukan pertemuan dengan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, Jumat tanggal 2 Februari tahun 2024. Pertemuan itu terlihat dari akun Instagram Erick Thohir. Erick Thohir dan Shin Tae-yong kembali bertemu dalam sebuah acara. Terlihat juga ada presenter yang memimpin acara tersebut. Tidak diketahui acara apa yang berlangsung dengan mempertemukan Erick Thohir dan Shin Tae-yong. Namun sepertinya, acara itu untuk membahas kesuksesan timnas Indonesia yang sudah lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Seperti diketahui, langkah timnas Indonesia terhenti pada babak 16 besar Piala Asia 2023 setelah dikalahkan Australia dengan skor 0-4 di Stadion Jassim bin Hamad, Al Rayyan, Qatar, Minggu, tanggal 28 Januari tahun 2024. Tim Merah Putih sebelumnya melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dengan status peringkat ketiga terbaik. Di babak penyisihan grup D, timnas Indonesia hanya mendapatkan 3 poin hasil meraih kemenangan atas Vietnam dan kalah dari Jepang serta Irak. Sementara itu, Shin Tae-yong sudah kembali mengikuti akun Instagram Erick Thohir pada Jumat tanggal 2 Februari tahun 2024. Sebelumnya, Shin Tae-yong terpantau sudah meng-unfollow akun Instagram Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Sementara Erick Thohir terlihat masih mengikuti akun Instagram pelatih asal Korea Selatan itu. Kedua belah pihak sebelumnya saling mengikuti di Instagram. Bahkan, keduanya sempat saling memberikan dukungan di Instagram masing-masing saat mengupload sebuah momen. Kejadian ini sepertinya buntut polemik Shin Tae-yong yang buka-bukaan tentang sisa masa kerjanya bersama timnas Indonesia. Pelatih berusia 53 tahun itu sempat mengatakan ke salah satu media Korea Selatan bahwa kontraknya di timnas Indonesia akan berakhir pada Juni tahun 2024. Selain itu, Shin Tae-yong juga menyebutkan bahwa ia dibidik oleh salah satu negara untuk menjadi pelatih kepala di sana. Banyak yang menilai bahwa Shin Tae-yong tidak punya etika. Pasalnya Shin Tae-yong berbicara dibidik negara lain sementara ia masih mempunyai kontrak di timnas Indonesia. Shin Tae-yong sepertinya memberikan kode bahwa sudah seharusnya ia diperpanjang kontraknya. Pasalnya, Shin Tae-yong sudah membawa timnas Indonesia melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Melaju ke babak gugur merupakan kesepakatan bersama antara PSSI dan Shin Tae-yong. Erick Thohir sempat memberikan tanggapannya terkait pernyataan Shin Tae-yong. Beberapa hari yang lalu, Erick Thohir mengatakan bahwa ia merupakan sosok yang profesional. Kata Erick Thohir, ia akan tetap menjalankan perjanjian yang sebelumnya telah disepakati bersama dengan Shin Tae-yong. Shin Tae-yong diminta PSSI untuk membawa timnas U23 Indonesia melaju ke babak 8 besar Piala Asia U23 tahun 2024. Setelah ramai polemik itu, kini Shin Tae-yong sudah kembali berteman dengan Erick Thohir di Instagram. Pengamat sepak bola nasional Muhammad Kusnaini menilai PSSI selayaknya segera mengevaluasi kinerja Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Dengan berakhirnya Piala Asia 2023-2024 sejatinya kontrak 4 tahun Shin baru habis. Selama 4 tahun itu, antara target dan pencapaian yang disepakati harus dikaji. Makanya lakukan evaluasi. Ini sudah selesai Piala Asia dan beberapa event. Kan dia sudah menjalani dalam durasi 4 tahun, dilihat bagaimana pemenuhan targetnya, kata Kusnaini. Misal dari 5 target, mana yang tercapai mana yang tidak. Ini layak tidak diterusin. Kalau layak, segera tawarkan perpanjangan kontrak, ujarnya. Adapun kontrak Shin dengan PSSI tinggal tersisa 5 bulan lagi. Artinya pula Shin punya hak untuk menjalin komunikasi dengan pihak lain, meski masih terikat kontrak. Dalam sepak bola, hak ini disebut dengan istilah aturan Bosman. Aturan ini membolehkan seorang pemain atau pelatih mencari pelabuhan baru begitu kontraknya tersisa 6 bulan lagi. Sepak bola di dunia profesional itu kan ada aturan. Ketika kontrak tersisa 6 bulan masa kerja, punya kesempatan mempertimbangkan atau berkomunikasi dengan pihak lain, kata Kusnaini. Enggak salah juga kalau Shin Tae-yong bilang, sudah ada yang nawarin kontrak ke saya. Ya memang kurang dari 6 bulan. Dalam konteks ini dia tidak salah, ucapnya.
Bagi lelaki yang biasa disapa bungkus ini, sangat wajar Shin menginformasikan didekati pihak lain. Pasalnya Shin butuh kepastian apakah PSSI akan memperpanjang kontraknya atau tidak. Jangan sampai seminggu menjelang kontrak berakhir baru ditawari kontrak, sementara dia sudah komunikasi ke pihah lain. Itu hak dia, padahal dia sudah menunggu, kata Kusnaini. Namun Shin Tae-yong kan juga sudah komitmen menjalani kontraknya hingga habis. Itu sangat positif, bahwa dia menghormati kontrak. Sekarang kita yang punya opsi menawarkan perpanjangan. Jika PSSI tak segera menawarkan kontrak baru, risikonya pelatih 53 tahun ini dipinang pihak lain. Apalagi kontrak baru perlu dibahas dan ditimbang oleh Shin. Kita juga harus paham, ini profesional, ada aturannya. Dia punya hak untuk mereview cocok tidak penawaran kontrak baru. Nanti dia dikasih digaji segini, mau apa enggak? Kata Kusnaini. Shin Tae-yong dikontrak PSSI pada tanggal 28 Desember tahun 2019. Ia dikontrak untuk menangani timnas Indonesia, Indonesia U23 dan Indonesia U20 yang akan tampil di Piala Dunia U20 tahun 2021. Di fase awal melatih timnas, pandemi COVID-19 melanda. Dunia terkungkung aturan pembatasan demi keselamatan. Nyaris 1,5 tahun Shin tak bisa menangani timnas. Bahkan debut Shin bersama timnas Indonesia baru tercipta dalam laga uji coba menjelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022 di Dubai, Uni Emirat Arab pada Mei tahun 2021. Hingga Piala Asia 2023, Shin menjalani 48 pertandingan. Hasilnya 22 kali menang, 10 kali imbang, dan 16 kali kalah. Peringkat Indonesia juga naik dari 171 ke 146. Namun, pelatih asal Korea Selatan ini belum bisa memberi trofi pada Indonesia. Jangankan Piala AFF dan SEA Games, saat tampil di Piala AFF U19 juga gagal lolos babak grup. Menurut Kusnaini, trofi jadi catatan merah Shin di Indonesia. Namun catatan ini bisa dibandingkan dengan pencapaian di Piala Asia dan performa pemain dalam pertandingan. Persoalannya soal piala, trofi. Tapi kalau menurut saya seorang pelatih itu ukurannya, trofi bukan satu-satunya. Ukurannya pencapaian-pencapaian, kata Kusnaini. Misalnya, kenaikan peringkat dari awal kontrak hingga di akhir kontrak, tiap tahun naik berapa. Lalu mencapai final apa atau meloloskan apa di ajang mana. Semua harus dicantumkan. Membahas segala target dan pencapaian Shin selama 4 tahun kepelatihan, dianggap Kusnaini vital. Dari evaluasi kinerja ini bisa diambil kesimpulan memperpanjang kontrak atau tidak. Kita kan sebenarnya tidak tahu persis isi kontrak seperti apa, karena itu kita berdasarkan apa yang kita lihat. Yang kita lihat ada peningkatan performa. Yang tidak terasa memang pialanya. Dari sisi pencapaian, timnas setelah ditangani Shin itu terasa peningkatan. Misal melawan tim-tim besar mampu memberikan perlawanan. Istilahnya kita kalau main di Asia tidak malu-maluin, ucapnya. Secara pribadi, Kusnaini menilai Shin pantas mendapat kontrak baru. Namun, PSSI diyakininya punya kebijakan dan pertimbangan sendiri soal nasib pelatih 53 tahun tersebut. Kalau ukurannya trofi ya memang tidak ada. Kalau saya ditanya, perlu diperpanjang atau tidak? Menurut saya perlu, asalkan kita punya duit untuk membayar dia, katanya sambil tertawa.